Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga di tengah masa pandemi ini kita tetap dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Nah, jika sudah hadir semuanya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai koordinat kartesius. Sebelumnya sudah dibaca kan materi koordinat kartesius di rumah? Nah, jika sudah dibaca, Ibu akan menjelaskan sedikit materi koordinat kartesius sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, materi koordinat kartesius ini masih berkaitan dengan materi garis bilangan yang kalian pelajari pada kelas 7. Nah, kalian tahu kan garis bilangan itu dia itu garisnya mendatar dan terdiri dari sisi kanan yang berisi angka positif dan juga sisi kiri yang memiliki angka-angka negatif. Nah, kalau di koordinat kartesius, dia itu memiliki dua garis atau yang kita sebut sebagai sumbu untuk koordinat kartesius. Nah, di koordinat kartesius sendiri, garis yang mendatar ini atau horizontal disebut sebagai sumbu X. Sedangkan garis yang tegak atau garis yang vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Sama halnya dengan garis bilangan, sumbu X di sisi kanan itu memiliki angka yang positif. Dari 1, 2, 3, dan sebagainya. Jika di sisi kiri, maka dia akan berisi angka negatif. Seperti minus 1, minus 2, dan sebagainya. Untuk sumbu Y juga sama halnya dengan sumbu X. Memiliki angka yang positif dan negatif. Namun untuk sumbu Y, angka positifnya berada di atas. Sedangkan angka yang negatifnya berada di bawah. Sudah mengerti anak-anak ibu? Nah, jika sudah mengerti, Ibu akan sedikit kaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat denah? Nah, di denah itu biasanya ditunjukkan arah menuju ke tempat tujuan. Nah, dari arah tersebut kita bisa melihat jika garisnya itu ditunjukkan secara horizontal dan juga vertikal. Yang mana garis horizontal dan vertikal ini secara tidak langsung membentuk seperti sebuah koordinat kartesius. Melalui pembelajaran materi koordinat kartesius ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi posisi titik X dan Y dengan benar. Karena setelah Ibu sampaikan tadi ya, sumbu X adalah yang mendatar dan sumbu Y adalah yang garisnya tegak. Selanjutnya, anak-anak Ibu dapat mengemukakan posisi titik dengan benar, lalu menggunakan konsep koordinat kartesius untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimengerti anak-anak Ibu? Jika sudah dimengerti, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Buka LKPD yang telah Ibu bagikan ya. Anak-anak, sekarang buka LKPD yang telah Ibu bagikan ya. Coba kalian amati koordinat kartesius pada kegiatan 1. Pada koordinat kartesius tersebut, terdapat titik-titik dari mulai A sampai H. Nah, kalian bisa lihat titik-titiknya. Sekarang, coba kalian amati masing-masing posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kalian amati, sekarang coba lihat pertanyaan pada bagian mananya. Coba diselesaikan ya anak-anak. Pertanyaannya itu, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Apakah anak-anak Ibu paham dengan maksudnya? Baiklah, mari kita bahas bersama supaya lebih jelas ya. Baiklah, mari kita bahas bersama penyelesaian dari pertanyaan mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi berbeda dengan sumbu Y. Nah, Ibu sudah membuat koordinat kartesiusnya di aplikasi GeoGebra, agar anak-anak Ibu bisa melihat titik
A sampai H dengan jelas. Nah, mari kita bahas pertanyaannya. Titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X. Coba anak-anak ibu perhatikan lagi. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal atau mendatar. Itu berarti sumbu X adalah yang ini. Untuk sumbu Y sendiri, sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak atau vertikal. Nah, anak-anak perhatikan, sumbu yang tegak adalah yang ini. Mari kita perhatikan lagi titik E yang terletak pada titik -5 pada sumbu X dan juga -5 pada sumbu Y. Nah, untuk titik H, perhatikan lagi. Pada sumbu X, titik H itu berada di titik 6. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, titik H itu berada pada -5. Mengapa titik E dan H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X? Mari kita perhatikan lagi ya anak-anak. Dari -5 menuju titik E yang berada -5 juga pada sumbu Y, kita hitung. Berapa jarak satuannya? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya sama dengan sumbu H. Mari kita pastikan lagi ya. Apakah sumbu H dari sumbu X ke sumbu Y memiliki jarak yang sama? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti jarak sumbu X antara titik E dan H itu sama. Tetapi, mengapa berbeda dengan sumbu Y? Anak-anak ibu perhatikan ya. Dari sumbu Y menuju sumbu X, berapa jarak satuannya? Nah, kita hitung. Untuk titik E menuju sumbu Y itu 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan. Mari kita perhatikan titik H ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berbeda kan? Maka dari itu, titik H dan titik E memiliki jarak yang sama dengan sumbu Y, maksud ibu sumbu X, tetapi berbeda dengan sumbu Y. Paham kan anak-anak ibu? Untuk bagian selanjutnya, yaitu mengumpulkan informasi, silakan anak-anak ibu lihat informasi yang terdapat pada bagian tersebut. Terdapat informasi jika koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang. Nah, bidang yang dimaksud itu adalah koordinat X dan koordinat Y, seperti yang ibu telah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, silakan kalian amati koordinat kartesius pada bagian menalar. Nah, pada bagian menalar terdapat titik-titik pada koordinat kartesius dari mulai A sampai H. Kalian amati dengan baik letak-letak titik-titik tersebut dari A sampai H, karena masing-masing titik memiliki letak yang berbeda. Nah, setelah kalian amati, silakan isi tabel yang terdapat pada bagian menalar. Ibu akan jelaskan satu ya. Misalnya, kita lihat contoh dari titik A yang berada pada 2,6. Yang ditanyakan jarak ke sumbu X. Untuk jarak ke sumbu X, maka anak-anak ibu hitung titik A menuju bawah. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jarak ke sumbu Y, silakan anak-anak ibu hitung ke arah kiri. 1, 2. Nah, untuk titik-titik selanjutnya, silakan anak-anak ibu lihat posisinya. Silakan tentukan titik dari B ke H, jarak ke sumbu X dan juga ke sumbu Y-nya. Sama seperti contoh A tadi ya, tentukan jaraknya dengan menghitung setiap kotaknya atau setiap titiknya menuju ke sumbu X ataupun ke sumbu Y. Bisa anak ibu lakukan kan? Nah, kalian coba ya, amati dengan benar titik-titik pada koordinat kartesius tersebut. Setelah itu, silakan kalian simpulkan kegiatan 1. Tulis kesimpulannya menurut kalian.
Anak-anak, selanjutnya mari perhatikan kegiatan 2 pada LKPD. Silakan kalian amati posisi titik koordinat kartesius yang tertulis dalam pasangan berurut sumbu X dan Y. Nah, pada masalah tersebut dijelaskan bahwa sumbu X dan Y itu terbagi menjadi 4 kuadran, di mana kuadran 1 sampai 4 memiliki ketentuan terhadap koordinat X dan koordinat Y. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ya, kuadran 1 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Nah, silakan perhatikan ketentuannya hingga kuadran keempat dan pahami ya. Nah, contoh titiknya itu dapat kalian lihat pada LKPD. Pada titik Q yang terletak pada 2,3, kedua koordinat X, Y-nya itu bernilai positif, maka terletak di kuadran 1. Berbeda dengan titik P yang berada pada titik minus 2,1, di mana koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Maka, berdasarkan ketentuan kuadran, titik P berada di kuadran 2. Sampai di situ paham ya anak-anak? Setelah itu, coba kalian perhatikan pertanyaan pada bagian menanya. Pertanyaannya itu, misalnya titik A minus 4,3 terletak pada kuadran berapa dalam koordinat kartesius? Nah, coba kita bahas bersama ya. Sekarang mari kita bahas bersama penyelesaiannya. Di sini, titik A terletak pada titik minus 4,3. Nah, anak-anak ibu perhatikan. Di sumbu X, titik A terletak pada minus 4, yang berarti koordinat X itu bernilai negatif. Dan juga, perhatikan, titik A ini pada sumbu Y terletak pada titik 3, yang berarti koordinat titik Y-nya itu bernilai positif. Berdasarkan ketentuan kuadran, maka jika nilai koordinat X negatif dan nilai koordinat Y positif, maka titik A terletak pada kuadran 2. Nih, pada kuadran 2. Karena nilai minus 4 ini negatif, sedangkan nilai 3 ini positif. Paham ya anak-anak? Untuk bagian selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi, silakan kalian lihat informasi yang terdapat pada bagian tersebut. Nah, ada informasi mengenai titik. Titik itu menyatakan tempat, tidak mempunyai panjang, lebar, dan juga dimodelkan sebagai noktah yang dibuat oleh media tulis. Lalu ada juga informasi mengenai kuadran. Kuadran sendiri terbentuk dari seperempat lingkaran. Dari seperempat lingkaran itu terdapat 4 bagian yang terdiri dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4 sendiri dalam koordinat kartesius, ketentuannya sudah ada pada bagian mengamati tadi ya anak-anak. yakni kalau kuadran 1, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Jika kuadran 2, maka hanya nilai X yang negatif dan juga nilai Y positif. Di kuadran 3, kedua koordinat X dan Y bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 4, kuadran nilai X sendiri itu bernilai positif dan Y bernilai negatif. Silakan lanjutkan pada bagian menalar. Kalian amati titik-titik pada koordinat kartesius tersebut, mulai dari A sampai H. Setelah itu, kalian isi tabel yang ada di bawahnya. Nah, kalian isi titik-titik tersebut terdapat pada koordinat berapa. Lalu, untuk keterangannya, kalian isi dengan jarak titik ke sumbu X dan Y. Lalu, berada di kuadran berapakah titik tersebut? Bisa ya anak-anak? Supaya kalian tidak ragu, silakan lihat contoh A terlebih dahulu sebelum mengerjakan titik-titik lainnya. Setelah bagian menalar, silakan kalian simpulkan kegiatan 2 ini. Sekarang, coba buka kegiatan 3 pada LKPD.
Nah, coba kalian amati denah perkemahan pada koordinat kartesius tersebut. Di sana terdapat beberapa tempat, mulai dari tenda, perumahan, pasar, kolam, dan sebagainya. Kalian amati dengan baik dan tentukan titik-titik tempat tersebut. Setelah itu, kalian menyelesaikan pertanyaan pada bagian menanya. Pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Dan pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Nah, mari kita bahas bersama ya anak-anak supaya lebih jelas. Sekarang, coba kalian amati terlebih dahulu posisi kolam terhadap koordinat kartesius. Nah, kolam ini berada pada -3 di sumbu X dan berada pada titik -3 juga di sumbu Y. Setelah itu, kalian amati posisi pasar di koordinat kartesiusnya. Pasar berada pada titik 4 di sumbu X dan berada pada titik 3 di sumbu Y. Setelah itu, baru kita amati jarak kolam terhadap pasar. Kita hitung jarak kolam terlebih dahulu. Dari sumbu X ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti kolam berjarak 7 satuan ke kanan terhadap pasar. Nah, untuk jarak ke atasnya kita hitung bersama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti jarak kolam terhadap pasar berjarak 6 satuan ke atas. Jadi kesimpulannya, jarak kolam terhadap pasar ya ini 7 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Sampai situ paham ya anak-anak? Bagian selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Silakan kalian perhatikan informasi yang terdapat pada bagian tersebut. Informasinya yaitu koordinat kartesius menyatakan posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Titik tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk A, B, yang mana A adalah X dan juga B adalah Y. Lalu silakan lanjutkan pada bagian menalar. Pada bagian menalar ini silakan kalian amati lagi denah yang terdapat pada bagian mengamati. Amati denah tersebut dengan baik ya anak-anak. Lalu silakan kalian isi tabel yang ada di bawahnya. Tabel di bawahnya ini akan menanyakan posisi dari objek terhadap objek lainnya, seperti objek perumahan dan posisinya di koordinat berapa, lalu bagaimana posisinya terhadap tenda 1, pos 1, dan pasar. Untuk menentukan jaraknya, sudah Ibu ajarkan tadi ya. Hitung setiap kotak atau setiap titiknya menuju ke sumbu X dan sumbu Y. Paham ya anak-anak? Lalu setelah itu silakan kalian lanjutkan ke bagian akhirnya, yaitu menyimpulkan kegiatan 3. Mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, koordinat kartesius itu apa? Setelah yang kita pelajari dari LKPD tadi. Ya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek dari titik-titik pada suatu bidang. Nah, bidang itu adalah koordinat X dan juga koordinat Y. Dari koordinat X dan koordinat Y ini, dapat kalian tentukan titik-titik yang terdapat pada bidang tersebut. Lalu selanjutnya, untuk koordinat Y dan X ini terdapat kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang mana masing-masing kuadran ini memiliki ketentuannya. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ketentuannya pada LKPD ya. Dapat kalian amati pada kegiatan 2 tadi. Lalu selanjutnya, koordinat kartesius ini juga bisa dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut, yakni A, B. Yang mana A itu adalah titik X dan juga B itu adalah titik Y. Sampai di situ paham ya anak-anak Ibu mengenai koordinat kartesius? Jika sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini.
Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian membaca materi mengenai konsep relasi. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang koordinat konsep relasi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.